Sekarang hari Jumat. Sudah saatnya kita update Pitup, yaitu edisi Jumat Berkah. Seperti apakah realita Picup yang akan kita angkat pada edisi kali ini? Langsung saja yuk, kita obrak-abrik. Tema obrak-abrik kali ini adalah kegalauan entuber. Masuk penjara dengan wajah masam atau masuk rekening dengan wajah manis? Pilih yang mana? Kita dukung semuanya yang berhasil memberikan hasil dari cerita Picup ini. Silahkan share di sini aja ya. Sampai saat ini Pak Kiai Eman belum tahu seperti apa kontrak kerjasamanya. Dan mereka waktu itu dipanggil Pak Kiai Eman. Sampai sekarang belum ada yang berani tunjukkan. Ibu Ratu Ponzi itu lagi fokus di ADST Network. Jadi jangan diganggu ya. Loh. Kok melebar ke ADST segala? Sudah jelas, itu juga bisnis tipu-tipu, boker. Lagi malas menyebut nama orang yang hanya tampil di saat ada kopi. Dan gak berani muncul di saat VTuber lagi muak, lelah menunggu. Sok-sok nyebut Ibu Ratu, emang dapat jabatan apa kamu dari dia, boker? Apakah jabatan ketua umum? Betul, sekarang Sukirman sudah sering error. Biasa, karena kebanyakan makan keripik sapi. Apakah saya akan diciduk karena menyamar sebagai VTubers? Sementara bukan VTubers melainkan seorang yang hanya asik ngopi. Lah, yang tadi kamu sebut Ibu Ratu itu apanya kamu, boker? Apalagi kalau banom-banom NU sudah siap bergerak, makin ciut dia. Sebenarnya gelar Ratu itu dari pemberian SPI. Anda tanya sendiri ke mereka. Anda ini selalu kasih motivasi bagus tentang Picup. Bahkan sampai galang dana untuk top leader yang mau komunikasi dengan manajemen. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang masalah Picup? Nah, kamu kan deket tuh sama yang kata kamu Ibu Ratu. Tanya dong obrolan dia sama leader Alexios itu, boker. Dari awal iklan di Picup itu sudah tidak benar. Artinya iklan yang ditawarkan saja sudah bodong. Berarti ada maksud tidak baik dilakukan oleh oknum-oknum Picup waktu itu. Dan tanpa memberi laporan ke komisaris dan pemegang saham tertinggi. Tertutup apanya, boker? Kamu itu sudah jelas buka diri. Tapi kamu nggak nyadar kalau kamu orang yang nggak tahu diri. Sekarang coba kita pakai logika anak SD. Kalau Wilbert CS merasa benar, ayo muncul dan temui Pak Kiai Eman. Dari MFBS dihapus itu sudah bukti awal secara verbal dia mau lari dari fakta. Harusnya sekarang kita kompak, harus bersatu kita. Jangan kita mau terus dibodohi. Anda juga nggak punya kapasitas untuk tahu siapa-siapa ninja leader itu. Saya hanya katakan, kapasitas Anda hanya bisa membulinya. Rugi sesama korban Picup kok adu argumen. Ingat juga, kenapa yang dari dulu konten kreator Pandawa 5 sangat semangat membela Picup dan manajemennya. Nah, sekarang mereka sudah tidak ada lagi bahas Picup. Ada apa ini? Secara kan mereka hanya alat untuk membius kita dan mencuci otak kita. Ingat-ingat, channel MFBS itu bukan milik perusahaan, tapi milik Wilbert. Katanya lagi berjuang biar Picup on. Kok takut dibully? Boker. Bahkan nih, isu investor 3 triliun ketika Jo Anwar dan beberapa petinggi Picup dipanggil Pak Kiai Eman dan ditanyakan dari bank mana dan berapa nominalnya. Mereka nggak ada yang bisa jawab. Kedepannya mari kita kompak. Mana fakta yang benar dan mana fakta yang berbohong. Kasian, sudah hampir 2 tahun kita hanya makan kata-kata sabar dan makan kata-kata tenang, masih ada yang berjuang dan lain-lain. Hati kecil pengen berharap uang balik. Tapi kalau emang nggak bisa balik, setidak-tidaknya para petinggi Picup masuk penjara 20 tahun. Impas toh. Sementara member di bawah harus nyicil utang. Ada yang bercerai gara-gara utang buat Picup. Yang meninggal bunuh diri juga ada. Ih, atut. Perbandingannya begini saudara-saudara. Kalau SPI yang berhasil maka mereka semua di penjara. Sehingga utang lunas dan gak ada pengembalian uang fast track. Nah, opsi kedua. Kalau ninja leader yang berhasil, maka meluapkan perasaan muaknya kepada manajemen yang udah lelah menunggu.
maka duit bisa masuk ke rekening dengan manis. Kalau masih ada solusi untuk on, maka solusi cerdaslah yang dikedepankan. Dapat pengalaman yang berharga suatu hari nanti dari Picup. Solusi untuk on sangat tipis sekali. Karena pihak Malaysia dari dulu suruh serahkan password ke Pak Kiai Eman. Sampai sekarang tidak berani serahkan. Dan masih panjang dan bukan ranahnya dibuka. Mari berpikir bijak. Tanggung jawabnya para diamond senior aja nggak ada ke sesama jaringannya. Malah ngajak beralih ke aplikasi lain. Apakah hal ini tidak menyakitkan ke member semua? Carilah seorang imam atau pemimpin yang pantas dijadikan contoh baik. Apakah itu tugasnya SPI untuk dapatkan klarifikasinya atau tugasnya Ninja Leader? Kita ini berada di level yang beda, bos. Percuma kasih beginian ke mereka, udah pasti nggak menarik. Jangan kita mau diadu domba secara tidak langsung oleh mereka yang lebih dulu menikmati hasil Picup dan merencanakan hal pembodohan ke kita-kita. Mereka mengatakan menguras tenaga kalau fokusnya di SPI. Sementara tenaga harus disimpan untuk aktivitas berikutnya yang jauh lebih penting dan berfaedah. So, fokusnya mereka ke hak member aja. Sekarang beredar video Zoom suara Yunita dan kawan-kawan. Itu sebenarnya kode wangsit ke kita. Kalau kita mau berpikir sehat sih. Kita di bawah sesama korban berdebat. Mereka di atas tertawa terbahak-bahak. Hah. Nasib. Si Ibu Ratu Ponzi itu namanya corong manajemen boker. Buzzernya Picup. Investor 3 triliun itu dipastikan hoax. Bahkan hoax 1000%. Namun menjalin komunikasi secara intens ke investor itu sangat valid dan udah berhasil. Hasil dari jalan ninja gitu loh. Ninja dilawan. Mereka semua termasuk Jo Anwar sudah dipanggil Pak Kiai Eman. Tapi mereka jawab hanya makelar. Hak member yang mana, boker? Kebanyakan malah pada ciut saat awal-awal diajak pelaporan. Wajarlah, kamu kan jongosnya leader. Jangan hanya mendoakan SPI, sementara kalian membuli mereka. Tidak ada yang dibela dan dibully di sini. Jadi, Anda itu salah paham. Cuman, mari kita gunakan secara fakta dan rasional suatu kebenaran yang benar dan sebenar-benarnya. Penjara zaman sekarang khusus orang berduit, bagaikan hotel dan wisatanya. Kenapa mereka saya bully? Karena kalaupun mereka katakan tengah berjuang, tetapi perjuangan mereka di ruang gelap. Sementara ini adalah sebuah kasus yang harus digelar secara terang-terangan, boker. Manajemen Malaysia lah yang menciptakan Picup. Maka dia juga tahu cara merawat karya ciptaannya. Harusnya Wilbert Karimun tidak menghapus video-video di MFBS karena itu blunder buat dia sendiri. Jadi kalau kita tidak paham kenapa MFBS dihapus, berarti kita yang kurang cerdas. Kalau kita mau damai, sama-sama ke kantor P+, maka akan kebuka publik. Kenapa? Karena dulu ada video kalau kantor itu milik Picup bukan sewa. Dan sudah dibeli kira-kira seharga 10M. Nah, apakah ini sebuah kebohongan kawan-kawan? Mari kita gunakan nalar pikir kita, jangan yang lain. Hanya karena seorang Wilbert kita mau berperang sesama member orang di bawah. Sedangkan mereka berhasil dengan misinya, mengeruk uang rakyat. Pak Kiai Eman menunggu sampai sekarang. Mereka nggak berani menghadap. Makanya carilah pengalaman di Picup ini. Seperti yang saya ucapkan tadi, 2 pengalaman berharga. Pak Sukirman ini benar-benar paham situasi dan kejadian, atau cuma dijadikan alat untuk apa gitu. Masalahnya Pak Sukirman seolah-olah tahu, bahkan memberi motivasi semangat kalau Picup akan on lagi. Pengalaman kepala lu peyang. Lu apa nggak baca tuh di atas berapa banyak korban, harta, bahkan nyawa, gegara Picup ini, boker. Oh boker. Syukur-syukur kalau benar adanya Picup masih memiliki solusi untuk on. Maka member bisa menikmati hasil yang dibayar sesuai janji perusahaan. Sepertinya diskusi malam ini saya anggap cukup untuk disimak sebagai bahan renungan. Kita berjuang dengan cara berbeda namun satu tujuan. Dan tentang syarat 6 poin SWI,
Ninja Leader mau bahas ulang untuk dirubah sebagian dari 6 syarat dari SPI itu. Yuk gaspol gaspol. Tunggu aja serubahannya sampai kiamat. Leader Picup cuci tangan dibilang Ninja Leader. Ngakak pol. Fix Sukirman itu badutnya SPI. Lumayan buat nambah-nambah koleksi. Ha. Koleksi apa dulu? Koleksi keripik tai sapi ya? Mau bahas ulang? Emang lebih berkuasa mana di NKRI antara SPI sama Ninja Leader Boker? Sok-sok rubah aturan negara. Mana bisa? Ini adalah pernyataan yang dibuat untuk menidurkan para member Picup lagi dengan alasan mau bahas ulang 6 poin SWI. Emangnya siapa Sukirman bisa membawa berita bohong ini ke kita semua? Sukirman itu kapasitasnya dan kredibilitasnya di Picup dari dulu sampai sekarang tidak ada. Dia, si Sukirman, sangat kelihatan adalah salah satu oknum yang diutus untuk menebar berita dan info bohong. Pengganti konten kreator yang namanya Kurawa 5 yang tinggal 4 sekarang. Tinggal 4, jadi Kurawa 4 dong. Sukirman bukan mantan Diamond dan dia bukan siapa-siapa di Entub. Ya, sama-sama member lah. Jadi, pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Elite Picup, dia belum paham betul. Ilmunya sebatas copy paste aja. Picup op nggak seru, nggak ada tarik ulur. Jadi kurang viral. Hidupin bentar dong, terus matiin lagi. Mungkin tambah membara kan? Emang betul, si Sukirman kerjanya nggak ada bedanya kayak konten kreator Pandawa 5. By the way, sampai mana nih dramanya Picup? Biar si Boker tambah dungu. Tempo hari dia ini sudah ditelanjangi, tapi dasar muka tembok. Jadi nggak berubah juga sampai sekarang. Muka tembok apa muka berangkas? Picup bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan Picup. Tenang Bray, yakin saja. Picup masih diusahakan sama si Boker dan tim 9-nya buat direalisasikan. Jadi tunggu aja. Tunggu sampai bengkok. Aduh, gosip lagi nih. Si Boker minggat lagi ya. Emang dasar kampret si Boker. Udah nonton aja kalau nggak mau ikut dramanya. Sama urusin no, orderan ada yang delay kagak. Kalau ilegal, laporkan langsung ke polisi Bray, biar diciduk dan dibubarkan. Kalau lapor ke SWI nggak terlalu ngefek. Leader Picup mau meluangkan perasaan. Aduh duh, macam cabe-cabean aja. Kalau leader-leader itu punya kelamin jantan atau betina, tentunya nggak mau curhat. Bagusnya langsung karungin lempar ke laut. Ditali sama batu karang para afiliator dan manajemen Picup itu. Ah, tapi nggak mungkin. Para leader itu kan cuman kacung-kacungnya afiliator dan manajemen Entub. Mana berani leader-leader itu? Yang dimana dulunya leader-leader ini sudah banyak makan uang haram Picup lewat jual beli pipi hasil bikinan junjungannya. Ngomong sama Pak Kirman itu jangan terlalu serius, Bray. Dia ini cuma dianggap pelawak di sini. Jadi kalau dia bahas soal laut, kita jawabnya luar angkasa bersama gugusan bintang aja. Biar nggak nyambung sekalian. Terlalu serius sama Pak Kirman bisa-bisa kita yang darah tinggi dan stroke. Dan Sukirman emosi dipanggil dengan Boker. Ha. Saya kira nih PHP-nya Sukirman untuk meredam atau melemahkan semangat anggota-anggota SPI. Hayo SPI gaspol. Itu dia update-nya. Thanks for giving.